Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mempelajari ilmu Allah sekaligus berusaha untuk menghijrahkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Menghijrahkan hati kita dari dunia menuju akhirat. Menghijrahkan hati kita dari kesempitan menuju kepada kelapangan. Menghijrahkan hati kita dari kesulitan menuju kepada kemudahan. Menghijrahkan hati kita dari neraka menuju surganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita sudah pernah membahas dalam hijrah ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bukakan pintu rahmatnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Semudah kita mempelajarinya, semudah kita mendengarkannya, semudah saya menyampaikannya insyaallah, semudah teman-teman mendengarkannya insyaallah. Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna iman seseorang, tidak beriman seseorang sampai ia dapat mencintai orang lain seperti mana sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Suka terhadap orang lain sesuatu yang dia suka untuk dirinya sendiri. Minal khair, dari kebaikan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada banyak sekali hadis-hadis yang menggabungkan antara akhlak yang solehah dengan iman. Banyak sekali. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga kan bagian dari akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar, berkata baik, atau kalau tidak diam. Antara iman sama akhlak ini seringkali digabungkan. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sama. Maksud saya seperti ini. Allah tidak berkata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia banyak membaca Al-Qur'an. Itu kan sesuatu yang jelas. Baca Al-Qur'an hubungan langsung antara kita dengan Allah, hubungan langsung antara kita dengan hari akhir. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari akhirat. Itu semua kita sudah memahaminya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak meninggalkan sholat misalnya. Itu sesuatu yang kita dapat mudah memahaminya. Tapi ini Nabi Muhammad mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini kan antara iman dengan akhlak, begitu ya. Kenapa seringkali digabungkan? Karena ternyata orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Orang yang sempurna keimanannya di sini maksud saya adalah orang yang tidak lagi melihat si fulan sebagai si fulan, tapi melihat si fulan sebagai hambanya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Ketika kita punya bos, kita punya atasan, kita misalnya bekerja di sebuah perusahaan, kita punya atasan yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, sangat kita harapkan dia nggak memecat kita, nggak mem-PHK kita. Orang yang begitu baiknya luar biasa, sering kasih kita bonus, sering kasih kita hadiah dan lain-lain sebagainya. Satu hari misalnya, dia kemudian bilang sama kita, saya akan kirimkan sama kamu utusan saya, atau anak saya atau siapapun, untuk untuk kamu beri dia sesuatu, misalnya gitu ya, untuk ngobrolin masalah apa misalnya atau apapun. Ketika dia datang, kita tidak melihat dia sebagai si fulan itu, mau anaknya kecil kek, ternyata yang dikirim adalah orang anak kecil misalnya gitu ya, atau misalnya orang yang dikirim itu orang yang cacat misalnya, atau yang dikirim itu orang yang seperti apapun. Kita ngadepin dia nggak sama dengan ketika kita ngadepin, mohon maaf nih, ceritanya yang dikirimin rada-rada budak misalnya kita kalau ngadepin orang budak kan suka rada naik darah kan gitu ya, kita ngomong gini, apa maksud saya begini loh, apa misalnya gitu kan naik darah tuh. Tapi ketika kita ingat bahwa ini adalah utusan dari bos saya, ini adalah orang yang nanti akan menyampaikan kepada bos kita apa yang kita sampaikan, bagaimana perlakuan kita kepadanya, sehingga nanti akan bermasalah bukan sama dianya, tapi masalah sama bosnya. Kita akan lebih berakhlak kepada dia, bukan begitu? Kita akan muliakan dia, budak-budak, tapi kita bilang, maksud saya seperti ini, gimana kalau saya tulis aja misalnya. Atau ada cara-cara yang manis kita akan perbuat kepada orang tersebut, bukan karena kita lihat dianya, tapi karena kita lihat yang mengutusnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak hamba-hamba Allah SWT berakhlak begitu mulianya, karena mereka tidak melihat kepada orang yang dia berakhlak dengannya, akan tetapi dia melihat kepada siapakah Tuhan mereka semuanya. Kita berbuat sama mereka sebagai pergaulan kita kepada Allah SWT. Kita berhubungan dengan mereka sebagai hubungan kita dengan Allah SWT, karena mereka adalah hamba-hambanya Allah. Saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang dengan akhlak-akhlak yang luar biasa. Mari kita contoh. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, manusia yang paling mengajarkan kita budi pekerti paling luhur, maha luhur, paling indah, luar biasa. Sampai Allah berkata tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya kepada manusia begitu indah karena beliau melihat manusia sebagai hamba-hambanya Allah. Dan beliau adalah seorang yang diutus Allah SWT untuk menyampaikan agama. Beliaunya merupakan perwakilan Allah, dan beliau melihat hamba-hambanya ini sebagai hamba-hambanya Allah SWT. Beliau lihat manusia yang ada di sekelilingnya hamba-hambanya Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah terdengar memaki orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya mencaci orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya berkata kasar tentang orang lain. Bukan hanya kepada orang, bukan hanya kepada orang, bahkan ma'aban Nabi ta'aman qat, Nabi tidak pernah mencela bahkan makanan sekalipun. Ini ishtahu akalah wa in karihahu tarka. Bayangkan ini, bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya tidak mengerti cara mencaci, sepanjang hidupnya dia tidak pernah memaki, sepanjang hidupnya dia tidak pernah berkata kasar kepada orang lain, memarahi orang lain, nggak pernah sama sekali alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau suka beliau akan makan, kalau beliau tidak suka beliau hanya tidak makan, begitu aja. Tidak terlihat bahkan dari raut wajahnya seperti beliau tidak suka gitu, nggak ada ceritanya. Nabi disuguhkan yang ada bawang-bawang mentahnya, Nabi nggak makan, gitu aja. Nggak dicaci maki habis-habisan, ini makanan bikin mulut bau nih, kenapa disuguhin sama saya begini segala macam, nggak ada. Tidak akan pernah terdengar yang seperti itu alaihi salatu wassalam.
indah luar biasa. Indah luar biasa, karena beliau sangat merasakan bahwasanya perlakuannya kepada setiap orang adalah perlakuannya kepada Allah. Adalah perlakuannya kepada Allah. Berhenti di sebuah pohon, di dekat sebuah pohon beliau beristirahat tidur. Di situ sahabatnya melihat Nabi Muhammad tidur lelap di bawah pohon. Mereka semua kemudian menjauh karena khawatir mengganggu tidur Nabi Muhammad alaihissalam. Datang musuh Allah yang namanya Da'tur. Dia ambil pedangnya Nabi yang memang tergeletak di situ. Dia buka pedang Nabi itu, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi, penuh kebencian kepada Nabi. Pas di leher Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Muhammad. Nabi buka mata, pedang pas di lehernya. Manil ladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Subhanallah, Nabi melihat pedang di situ, Nabi melihat Da'tur di situ, faham urusan bahwa ini adalah drama dengan sebuah skenario yang sutradaranya adalah Allah yang telah mengutusnya. Kan begitu? Ini kalau kita bisa pahamin ini nih dalam segala urusan, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah pemeran-pemeran drama yang skenarionya telah ditulis oleh seorang sutradara, oleh satu sutradara namanya Allah. Mudabbir likulli syai', ma min syai'in fis samawati wal ard. Tidak ada segala sesuatu yang ada di atas ini la wa yusabbih bitasbih, kecuali semuanya mensucikan Allah, semuanya patuh, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memahami itu. Da'tur tidak akan bisa menggerakkan pedangnya kecuali dengan izin Allah. Da'tur tidak ada kemudian pedangnya sampai di lehernya kecuali dengan izin Allah. Maka ketika Nabi kemudian ditanya seperti itu, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ketika ditanya seperti itu, Nabi kemudian menjawab, siapa yang membunuh kamu wahai Muhammad? Allah. Subhanallah. Kata-kata itu kemudian membuat pedang Da'tur jatuh untuk mengajarkan kepada Da'tur, yang kamu gituin, dia paham bahwa dia berada dalam kehendak Allah. Tapi kamunya nih Da'tur, aku hendak mengajarkan kepadamu, kata Allah, bahwa segala sesuatunya tidak berada dalam kendalimu. Begitu dengar Allah, Da'turnya kemudian di luar kendalinya, pedangnya jatuh. Sebab kalau di kendalinya dia nggak mau pedangnya jatuh kan. Jaim banget dong, abis begitu kemudian jatuh pedangnya. Malu banget dong, sebenarnya gengsi kan. Subhanallah, Allah mengajarin, nih sesuatunya nggak dalam kendalimu wahai Da'tur, langsung jatuh pedangnya. Diambil balik sama Nabi Muhammad alaihissalam sebagai menjalankan perannya, menjalankan skenarionya, dihadapkan balik kepada Da'tur. Dan kamu Da'tur, siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Gak ada Muhammad, kecuali jika kamu mau memaafkanku. Da'tur melihat Nabi Muhammad sebagai seseorang bernama Muhammad. Dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan peran. Makanya Da'tur ketika ditanya siapa yang bisa tolong kamu, dia nggak jawab Allah Muhammad. Kan nggak gitu, karena dia nggak ada Allah dalam hatinya. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi kemudian menyarungkan kembali pedang tersebut ke tempatnya, ke sarungnya, kemudian berkata, pergilah, aku sudah memaafkanmu. Orang-orang yang menjadi begitu pemaaf, begitu mudah memaafkan kesalahan orang, tidak sibuk melihat si fulan sebagai si fulan, si faltan sebagai si faltan, bu ini, bu itu, bu ini, bu itu, mas ini, mas itu, abang ini, abang itu, uni ini, dia nggak lihat itu. Tapi melihatnya sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pemilik akhlak-akhlak paling terpuji di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Berhubungan dengan siapapun sebagai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika engkau menghijrahkan hatimu kepada Allah, mulailah belajar ini. Mulailah belajar bahwa setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba-hambanya Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan izin Allah.
Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak ada kemudian kita menjadi begitu tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Kita tidak akan kemudian menghina orang miskin karena kemiskinannya, karena kita paham kaya miskin pengaturnya satu, hina mulia pengaturnya satu. Kita bahkan tidak kemudian menjadi sangat berlebih-lebihan kepada ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kemudian tidak menghinakan ahli maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita paham segala sesuatunya adalah milik Allah. Kita tidak akan kemudian melihat orang ahli maksiat, na'udzubillah min dzalik, ini neraka kangennya sama dia nih. Enggak begitu kemudiannya, karena paham sekarang dia kerjain maksiat, akan begitu mudah bagi Allah untuk memberikan jalan taat jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya. Dan ketika saya sekarang dimudahkan untuk mengerjakan taat pun begitu mudah bagi Allah jika hendak mencabut hidayah itu kembali, sehingga kemudian menjadikan kita sebagai ahli maksiat seperti dia itu. Maka bagaimana mungkin saya mencaci sesuatu yang mungkin untuk menjadi saya di kala yang lain. Maka ketika kemudian melihat maksiatan, melihat orang berbuat maksiat, dia hanya akan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadaku dan kepadanya. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah yang kau telah anugerahkan kepadaku, dan karuniakanlah hidayah tersebut kepadanya, ya Allah. Hamba-hamba yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia berhubungan dengan sesama manusia, maka kemudian muamalahnya kepada Allah, muamalahnya kepada Allah menjadikan dia bermuamalah yang baik kepada orang-orang yang Allah perintahkan dia untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Misalnya Allah secara khusus memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semuanya, tapi Allah bilang, anishkurli wali walidayk, terima kasihlah kepadaku. Oh pasti ya Allah, bukankah segala sesuatunya engkau yang memberikan? Tapi kata Allah, wali walidayk, terima kasih pula lah kepada orang tuamu. Dia kemudian orang-orang yang akhlaknya terpuji, yang muamalahnya kepada setiap manusia adalah muamalahnya kepada Allah, dia akan berterima kasih kepada orang tuanya, bukan atas apa yang dilakukan orang tuanya, tapi karena Allah memerintahkannya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Dia akan berusaha berbakti kepada orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena orang tuanya adalah orang yang memang telah begitu sayang kepada dia, adalah karena begini, karena begitu, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga tidak ada bedanya bagi orang tersebut antara orang tuanya adalah orang taat yang luar biasa dengan orang tuanya adalah orang yang bagaimanapun keadaannya, karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya, ia berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Semoga bisa dipahami dengan mudah, saudaraku sekalian, karena ini sangat penting. Dan ini yang sangat menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan yang lain-lain. Segala kemuliaan akhlak yang kau lihat dalam diri siapapun, gitu ya, itu disebabkan karena ia memahami hal ini. Orang yang belum memahami hal ini hanya akan terjebak dengan perlakuan orang kepada dia. Dia berbuat baik sama orang lain karena orang tersebut berbuat baik pada dia. Tapi ketika orang tersebut tidak berbuat baik kepada dia, dia pun akan hilang akhlaknya, karena ia berbuat baiknya cuma karena dia itu. Tapi orang yang sudah berbuat baiknya karena Allah SWT, melihat Allah dalam diri setiap hambanya, melihat Allah dalam diri setiap makhluknya, orang ini akan kita lihat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga perilakunya, karena ia tahu bahwa ia tidak bermuamalah dengan manusia, akan tetapi ia bermuamalah dengan Allah. Ia tahu bahwa ia tidak berhubungan dengan manusia, akan tetapi ia berhubungan dengan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kita pun lihat juga hamba-hamba Nabi Muhammad seperti mana yang tadi saya sudah ceritakan. Kasih Allah SWT, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, demikian perlakuannya kepada setiap manusia. Ia melihat Allah dalam diri setiap manusia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada satu kisah menarik yang saya juga tuliskan di buku Pilar Cahaya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah,
yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Sayyidina Umar satu ketika dia ada lihat Sayyidina Abu Bakar ini setiap pagi hari habis beres-beres urusan masjid, habis beres-beresan urusan rumahnya, selalu pergi ke satu tempat yang cukup terpencil, yang cukup keluar dari daerah pemukiman Mekah, daerah pemukiman Madinah maksud saya. Ada pergi gitu ya ke satu daerah terpencil, kemudian ada masuk ke sebuah rumah, membuat Sayyidina Umar merasa penasaran. Satu waktu diikuti, ternyata masuk ke sebuah rumah, pulang Sayyidina Umar. Besoknya lagi diikutin lagi, penasaran, pengen tahu nih rumahnya siapa. Apa Sayyidina Abu Bakar kawin lagi mungkin, gitu ya, naroin istrinya di istri barunya karena nggak pengen ketahuan orang-orang atau apalah gitu ya, di sebuah tempat gitu kan, atau apa mungkin, ataukah itu adalah amanat Nabi Muhammad alaihi wasallam dan hal-hal yang lainnya yang ada dalam pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai kemudian saudariku sekalian yang saya muliakan, masuk dalam rumah tersebut, lama sekitar 1 jam kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar keluar, sudah kira-kiranya cukup jauh, Sayyidina Umar balik masuk ke rumah tersebut, pengen tahu. Rumah yang sangat miskin, Papa. Rumah yang sangat miskin sekali. Subhanallah. Habis itu kemudian beliau masuk, mendapati ada seorang perempuan tua, sangat tua, buta dan sudah sangat lemah. Di sudut ruangan disamperin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Bu, saya mau tanya sama ibu. Iya, katanya. Itu yang tadi laki-laki yang datang kemari, itu siapanya ibu? Barangkali gitu ya, itu ternyata misalnya anak saya dari anak tiri saya misalnya begitu, atau apapun yang masih keluarga, entah itu keponakan, entah itu apa gitu. Katanya ibu tersebut, saya tidak tahu, saya nggak tahu siapa dia. Hanya saja dari sejak waktu yang cukup lama dia kemudian masuk ke rumah saya, dan setiap hari dia bersihkan rumah saya, dia urusin saya, dia masakin buat saya. Untuk kemudian masakannya itu udah mateng, dia kemudian suapin saya. Habis itu dia cucikan piringnya, dia kemudian pulang. Setiap hari dia kerjakan seperti itu untuk saya. Itu khalifahnya. Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu di atasnya presiden. Kebayang, bisa begitu mulia akhlaknya, karena dia tidak memperlakukan perempuan tersebut sebagai salah satu rakyatnya. Akan tetapi beliau memperlakukan perempuan tersebut sebagai hambanya Allah, yang dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada setiap hamba-hambanya Allah SWT. Luar biasa benar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ketika ia kemudian menjabat sebagai khalifah pun demikian, karena melihat perilaku-perilaku agung yang dicontohkan Nabi, perilaku agung yang dicontohkan Sayyidina Abu Bakar, beliau pun kemudian mengikutinya. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari beliau tengah berjalan-jalan, lagi jalan-jalan, tahu-tahu di sebuah perkampungan yang cukup jauh dari perkotaan Madinah, ada laki-laki teriak-teriak. Ada laki-laki tolongin saya. Sayyidina Umar segera datengin ke situ. Kenapa, Pak? Dan Sayyidina Umar pakaiannya tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang khalifah. Dan zaman itu kan juga nggak ada poster-poster, jadi orang juga nggak terlalu tahu mukanya Umar bin Khattab itu seperti apa. Cuman kalau kemudian mereka dengar, maksudnya nama gitu ya, mereka semua akan tahu bahwa beliau adalah seorang khalifah. Tapi kan memang mereka ini adalah orang-orang yang ketika menjabat sebagai khalifah sekalipun tidak penting baginya bahwa dia adalah seorang khalifah. Tidak melihat khalifah sebagai sebuah kekuasaan.
Akan tetapi yang dia lihat dari situ adalah sebuah amanat yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akhirnya kemudian, ada apa Pak? Pak, ada apa Pak? Istri saya mau melahirkan, saya nggak tahu nih mau minta tolong sama siapa, saya tidak bisa melakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, baik Pak, sebentar ya Pak ya. Beliau pun kemudian lari. Nggak lama kemudian beliau ambil istrinya di rumah. Ada beliau punya istri yang sangat muda, adalah merupakan putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Sayyidah Ummu Kalthum. Sayyidah Ummu Kalthum, putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidah Fatimah Zahra, itu menikah dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Umur pautnya sangat-sangat jauh sekali. Dan ini juga nih perhubungan yang terjadi di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam dengan ini menikahkan anaknya dengan si ini nikahkan anaknya dengan sini. Itu adalah merupakan menunjukkan bahwa di antara mereka saling ada menghormati, saling ada cinta, saling ada kedekatan. Tidak seperti sebagian yang orang-orang sampaikan bahwa antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar ada ketidakcocokan, apalagi ada permusuhan. Ini orang-orang yang tidak mengenal, paham bahwasanya mereka adalah pemilik keimanan sempurna, karena mereka adalah orang-orang terdidik di bawah asuhan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia ambil kemudian istrinya yang adalah merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kemudian bawa masuk istrinya itu, dibilang, ada perempuan mau melahirkan, nggak ada bidannya, saya minta tolong kamu. Lebaik wahai suamiku, lebaik wahai Amirul Mukminin. Beliau kemudian masuk dan dia urusin perempuan tersebut, cucu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Perempuan yang maksudnya di rumah tersebut tuh sangat-sangat sederhana, sangat-sangat miskin. Dia kemudian, istrinya ini Sayyidah Ummu Kalthum kemudian berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, bagaimana jika engkau menjerangkan untukku air panas untuk bersih-bersih, untuk ini apa segala macam. Dikerjakan. Sayyidina Umar bikinin air panasnya. Suaminya kebawa panik dan dia nggak sempat nanya ini siapa nih bantuin. Ya Allah, subhanallah. Sampai habis selesai lahir bayinya, dibersihin bayi tersebut oleh Sayyidah Ummu Kalthum. Sampai jadi cakep, bersih bayinya, apa kotor-kotorannya di situ semuanya dibersihkan. Karena orang baru melahirkan kan nggak berdaya sama sekali. Habis semuanya bersih, semuanya cakep, spraynya diganti, ini itu apa segala macam, bayinya dikasihin. Kemudian begitu lahir juga minta deh suaminya untuk mengadani, mengkomati sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Bawa keluar, diadanin, dikomatin, kemudian habis selesai dibawa masuk lagi, dikasihkan kepada perempuan tersebut. Habis selesai semuanya rapi, mereka kemudian berpamitan. Dan nggak kepengen juga ngasih tahu gitu ya. Apalagi dengan tambahan, nanti kalau ada pemilihan lagi saya begitu mau keluar, dia baru tanya, terima kasih, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat kalau saja kalian tidak ada di rumah ini. Kalau boleh saya tahu namamu? Sayyidina Umar mengatakan, anak Umar bin Al-Khattab. Khalifahnya Umar bin Khattab yang itu. Umar bin Khattab yang khalifah. Dia bilang, iya betul, dan ini istri saya Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Thalib, atau Ummu Kalthum bintu Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa, mengalir air mata haru. Gimana mungkin anaknya begitu lahir yang ngurusin adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngebidanin adalah khalifah, yang ngebidanin adalah cucu Nabi Muhammad, yang jerangin airnya khalifah. Kebayang, luar biasa, subhanallah. Mereka tidak memperlakukan manusia sebagai si fulan si fultan. Mereka memperlakukannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang mulia di atas muka bumi ini karena mereka memuliakan setiap manusia. Orang mulia tampak dari kemampuannya memuliakan setiap orang. Dan orang hina tampak dari kemampuannya menghinakan setiap orang. Mau orangnya kayak apapun tinggi kedudukannya, kalau dia hanya menghina-hinakan bawahannya, dia adalah orang hina. Karena orang mulia melihat setiap orang sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia memuliakan Allah, ia memuliakan semua hamba-hambanya.
Jangankan orang yang biasa, sampai kepada, maksudnya jangankan kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya yang memang mereka harus memuliakannya. Bahkan kepada orang non-muslim sekalipun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun, mereka memuliakannya. Kenapa? Karena melihatnya sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ta'ala azamatu. Saudari sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Saya sudah kasih contoh Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Terus ke bawah sampai di zaman sekarang ini. Hamba-hamba paling mulia di atas muka bumi ini, orang-orang paling kuat imannya, saya lihat adalah orang-orang yang memperlakukan setiap orang dengan penuh kasih sayang. Saya ikut sekalian pernah baca buku Bidadari Bumi, bagaimana ada seorang ibu baru kenal mas saya bisa ngedoain saya kayak begitu tentang Hubabah Tiflah itu. Subhanallah, mereka memperlakukan orang bukan sebagai fulan atau faltan, memperlakukannya sebagai hambanya Allah. Hambanya Allah. Dia ingin menjadi seorang hamba yang dimuliakan Allah, maka ia pun memuliakan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya luar biasa besar. Ada seorang ulama terkemuka bernama Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Saya jumpa dengan anak-anak beliau. Saya jumpa dengan putra beliau yaitu Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Dan saudariku sekalian yang saya muliakan, Habib Hasan pun sudah meninggal dan beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Satu ketika datang seorang muridnya dengan geram yang luar biasa, dengan marah yang luar biasa. Dia bilang, "Beb, izinin saya, Beb." "Kenapa? Kamu kenapa, nak?" "Saya ini, Beb, abis dikata-katain orang, abis dibolimin orang di pasar sana itu. Ada orang jelek-jelekin saya, ada orang caci maki saya panas sekali, saya kesel sekali. Terus kamu gimana sekarang?" "Izinkan saya, Beb, saya mau gampar orang itu." Jadi ini luar biasa sekali ya, murid ini ya, dia kepengen gampar tapi biar nggak terlalu salah dia minta izin sama gurunya gitu. Dia minta izin sama gurunya, izinin saya buat gampar dia gitu. Saya sudah punya cukup alasan buat gampar dia karena orang itu udah giniin saya. Dan subhanallah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya sebagai hamba-hamba Allah, melihat manusia sebagai hamba-hamba. Dia bilang begini, "Jadi kamu sekarang nih kepengen gampar dia banget, udah sampai di sini, udah sampai di tenggorokan, udah tinggal muntahnya aja gitu ya, tinggal kerjain aja gitu." Katanya Habib, "Oh baik-baik, coba kamu deketin saya." "Iya, Beb." Dia nggak kasih nasihat untuk kamu harus bersabar, bisa sakitin orang itu pahalanya begini, dizolimin orang, nggak ada. Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan orang sebagai hamba-hambanya Allah, penuh rahmat, penuh kasih, penuh cinta. Beliau malah memerintahkan begini, "Coba kamu pejam mata sekarang, udah dekat, kamu pejam mata sekarang." "Iya, Beb." Bukan juga disuruh Allah, ingat Allah, nggak gitu juga gitu ya. Kamu pejam mata, udah begitu dilihatnya pejam mata. "Sekarang kamu bayangkan saya adalah orang yang kamu keselin tuh. Terus, Beb, sekarang kamu gampar saya." Orangnya bengong. "Ya nggak bisa lah, Beb." "Nggak apa-apa, nak. Kalau kamu hanya sekedar kepengen gampar orang, gamparlah saya." Akhlak-akhlak terpuji semacam ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang melihat fulan sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, saya melihat mereka nih, para kekasih-kekasih Allah, dimulai dari baginda kita Nabi Muhammad, terusnya sampai zaman sekarang ini. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat hamba-hambanya sebagai hamba-hambanya Allah, melihat mereka sebagai orang-orang yang menjalankan skenario yang sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu sampai kemudian tahu persis apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan pada setiap orang. Pada setiap orang. "Alimah, kamu keluar rumah, di sana ada orang yang sedang sangat lapar, beri makan, nak." Guru saya, Hubabah Maryam, bagaimana dia bisa tahu ada orang di luar rumahnya sana yang sedang lapar?
Kalau tidak karena mereka melihat setiap manusia sebagai hamba-hambanya Allah, sehingga mereka menjadi perantara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Subhanallah, subhanallah. Dan itu nggak cuman orang di luaran sana, di Indonesia. Saya punya guru di Jawa Tengah sana, di Tegal. Satu hari saya sedang bincang-bincang sama beliau, tiba-tiba aja beliau panggil istrinya. Dia panggil istrinya, kemudian istrinya datang, dia bilang apa? Di luar sana, rumahnya besar, sangat besar sekali. Di luar sana, ada orang lagi jalan menuju rumah kita, dia sangat lapar. Beri dia makan. Saya sampai, oke. Ini hamba-hamba tercinta Allah Subhanahu wa taala melihat manusia sebagai hambanya Allah, Allah pun bagi tahu kepada mereka. Kasih sayang, rahmat yang luar biasa. Mereka menjadi penebar-penebar rahmat di atas muka bumi ini, memaknai makna, melanjutkan apa yang dilakukan oleh nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat buat alam semesta. Mereka pun menjadi yang seperti itu. Izinkan saya bercerita. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala bernama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah. Ini kekasih Allah yang luar biasa. Saya tidak jumpa dengan beliau. Beliau wafat sekitar 400-an tahun yang silam. Jadi saya nggak jumpa karena saya belum hidup zaman itu. Iya, tapi kisah-kisah tentang beliau dan karangan-karangan, kitab-kitab karangan beliau saya baca. Kisah-kisahnya seringkali saya dengar. Dan saya pernah sampai di rumah tempat beliau dulu tinggal. Saya pernah sampai di ma'bad tempat beliau dulu beribadah. Saya pernah sampai di makam beliau. Saya pernah sampai kepada cucu-cucu beliau. Dan yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi tentang Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah binti Syekh Bakar bin Salim. Baba Khadijah di Pesta Agung. Itu adalah salah satu dari keturunan beliau, cucu-cucu beliau, dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini. So itu sekalian yang saya muliakan, ada kisah yang sangat indah sekali diceritakan tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Begini nih ceritanya. Ada seorang laki-laki yang menjadi ulama di Mekah. Ulama besar dia di Mekah, punya banyak murid, punya ini apa segala macam. Dan beliau itu juga berguru pada Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Begitu ya. Di masa mudanya dan juga sampai sekarang pun ada banyak. Maksudnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, beliau suka tulis-tulisin untuk nanti ditanyakan. Kalau beliau tidak tahu jawabannya, dia akan tanyakan kepada gurunya itu. Satu hari beliau ini ada permasalahan pelik dengan istrinya sampai mereka hampir pisah sama istrinya. Dia ini istri ulama ini ya, seorang ulama di Mekah ini. Lagi ada masalah sama istrinya, kemudian istrinya juga sampai dengan pokoknya udah kayak nggak ketemu deh, titik temunya tuh nggak ada, sampai mereka mau berpisah. Dalam keadaan galau, dalam keadaan gelisah, beliau kemudian datang ke rumahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, melakukan perjalanan panjang dari Mekah sampai dengan ke Yaman, dari Yaman kemudian pergi pula ke Inat namanya ya, tempatnya, nama kampungnya itu. Sampailah kemudian di Hadramaut, di kota Inat itu, di rumahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu nyampe, ahlan wa sahlan, duduk sama gurunya, kemudian gurunya bilang gini, kamu ada pertanyaan-pertanyaan ya yang kamu mau tanyakan kepada saya. Pertanyaan pertama yang mengenai masalah itu jawabannya seperti ini. Ada pendapatnya. Jadi muridnya ini cuma diem aja. Pertanyaan kedua yang mengenai ini jawabannya seperti ini. Ada pendapatnya Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam Malik dalam masalah ini begini-begini segala macam, dan guru saya memilih pendapat yang begini. Kamu ikut juga pendapat yang seperti itu. Adanya di kitab ini, kalau kamu mau tahu rujukannya, ada hadisnya dalam Sahih Bukhari halaman sekian di bab ini. Semuanya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Subhanallah. Kemudian ada beliau dikasih sama pelayannya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, dibawakan nampan gitu ya, yang berisi kopi untuk beliau bagikan kepada tamunya tersebut. Dia tuangkan 3 gelas, padahal orangnya hanya ada 2, beliau sama tamunya tersebut. Beliau kemudian tuangkan 3 gelas kopi di tempat itu. Beliau ambil 1 di tempat beliau untuk beliau minum,
beliau bagikan kepada tamunya itu. Kemudian beliau ambil yang satu gelas lagi itu, jalan ke jendela. Jalan ke jendela. Di sana tuh kalau ruangannya atas ini ya, tingkat. Jadi beliau itu di atas, di ruangan atas, beliau pergi ke jendelanya. Ada tokoh istilahnya orang Arab itu jendela yang kecil, suka buat ngeliatin. Kalau teman-teman pernah lihat rumah-rumah di Arab dulu, rumah di Arab dulu ya, suka ada jendela kecil di atas bangunan buat ngeliatin kalau ada tamu di luar, gitu. Kecil aja jendelanya. Itu beliau menuju ke situ, dia bawa nih sambil gelas ini, sambil berkata seperti ini. Amma mas'alatak ma'a zawjatak faqad aslahna. Adapun masalahmu dengan istrimu, kami sudah memperbaikinya. Kita sudah bikin damai. Kita sudah akurin kamu sama istrimu itu. Kita bilangnya. Sambil kemudian beliau bawa kopi tadi ini keluar, set. Habis itu kemudian beliau masuk lagi. Habis itu ngobrol urusan-urusan lain tentang dakwah ini apa segala macam. Selang beberapa hari sudah beliau tinggal di Inat ini, beliau kemudian pulang kembali ke Mekah sambil mikir-mikir, ini istri saya mau bukain pintu apa enggak, ini masalahnya ini ya, ini istrinya ini masih marah apa enggak, kayak gitu. Subhanallah, begitu beliau ketuk pintu, istrinya bukain pintu dengan selamat datang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dandan, udah rapi, udah cakep, udah kayak tahu gitu kalau suaminya mau pulang. Untuk kemudian dia suguhkan makanan, segala macam pokoknya. Dan dia sebelum makan itu dia bilang, bang maafin saya bang ya, yang kemarin-kemarin itu ya, saya dimaafin ya, saya akan coba lagi untuk menjadi istri yang lebih baik bagi kamu. Sampai suaminya bengong-bengong, kamu nih kesambet di mana? Padahal lagi waktu jalan itu sedang sangat marah sekali, tapi sekarang kok kamu bisa menjadi seperti ini, gimana ceritanya? Dia bilang, iya bang, waktu abang pergi itu, dia bilang besokannya, kan perjalanan dengan hari itu, dia bilang, hari yang dia berjumpa dengan Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Hari itu ada seorang lelaki tua datang berkunjung ke sini. Dia kemudian ngobrol sama saya, nasehatin saya, urusan-urusan untuk saya perbaiki hubungan denganmu, untuk begini. Dia kata-katanya indah banget, saya sampai terharu sekali, saya sampai nyesel telah berbuat seperti itu kepadamu. Oh ya, dia kemudian ada kasih saya kopi. Dia ada kasih saya kopi, saya masih simpen cangkirnya kalau kamu mau lihat. Dia bilang gitu. Habis itu dia kemudian pergi begitu aja. Habis itu saya jadi rindu terus kepadamu, saya jadi kangen terus. Saya sampai doain kamu setiap malam. Dan dia juga ada kasih tahu saya bahwa kamu akan datang hari ini. Kamu akan nyampe di rumah hari ini, jam ini. Jadi saya udah siap-siapin diri. Dia bilang gitu. Subhanallah. Saya kemudian pergi ke dapur untuk melihat gelas tersebut, dan sungguh demi Allah itu adalah gelas sama Sayyidina Syekh Bakar bin Salim ke jendela tersebut sambil mengatakan, adapun masalahmu dengan istrimu saya sudah memperbaikinya. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa mereka berbuat seperti itu, menjadi kepanjangan tangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menebarkan rahmat? Karena mereka melihat manusia tidak sebagai manusia, tapi sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini mereka kekasih Allah. Artinya bahwa saya bukan ingin mengambil kekeramatannya mereka untuk saya bahas di sini, akan tetapi yang saya ingin ambil adalah rahmat dan kasih sayang mereka terhadap setiap hamba-hambanya Allah. Jika mereka bisa mengasihi sampai kepada orang yang ya datang dari Mekah ke sini untuk urusan damai dengan istrinya apa segala macam, padahal bukan anaknya, bukan apa-apanya gitu ya, maka kita bagaimana setidaknya dengan orang-orang terdekat kita. Kita andai tidak bisa berbuat baik kepada setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, setidak-tidaknya bagaimana kabarmu dengan orang tuamu? Bagaimana kabarmu dengan suamimu? Bagaimana kabarmu dengan anak-anakmu? Bagaimana kabarmu dengan tetangga-tetanggamu? Bagaimana kabarmu dengan sahabat-sahabatmu? Adakah kau hanya akan berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat baik kepadamu? Itu namanya bukan buat baik, itu namanya balas budi. Teman-teman
saudariku sekalian yang saya muliakan, adakah engkau hanya akan memuji orang yang memang memujimu dan mencaci mereka-mereka yang kemudian berbuat jahat kepadamu? Itu namanya bukan memuji, tapi balas puji, balas budi aja. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk kita tebarkan rahmat. Ngelihat orang tua kita jangan sebagai ibu fulana bintu fulan, bapak fulan bin fulan, tapi melihatnya sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai orang tua saya. Yang Allah perintahkan kepada saya, anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Bentangkanlah kepada kedua orang tuamu sayap-sayap kerendahan hatimu. Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berani berkata kepada orang tuamu kalimat uff, kalimat kalimat Kalau saja ada kalimat lebih pendek daripada itu, Allah pasti akan menyebutkannya. Kalimat penyangkalan yang lebih pendek daripada itu, Allah nggak bilang janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian tidak, karena tidak masih lebih panjang daripada uff. Uff itu orang Arab yang gitu loh, yang kayaknya yang enggak deh gitu ya. Dikerjain juga, tapi ada kata-kata yang gitu, yang artinya bahwa kita keberatan, menyiratkan kita keberatan terhadap permintaan orang tua. Itu kata Allah, jangan kamu berkata yang seperti itu. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian qaulan karima, ucapan-ucapan yang dermawan. Emang ada gitu ucapan yang dermawan? Ada, itu di atas ucapan baik. Allah itu kalau sampai membahasakan kariman, qaulan kariman, ucapan yang dermawan, itu di atasnya qaulan hasanan, atau di atas qaul sidq, berkata benar, berkata baik. Di atas itu qaul karim, itu ucapan yang dermawan, yang kita kalau dapat ucapan tersebut lebih kita sukai daripada kita dikasih sesuatu oleh orang itu. Misalnya saat suami kita berkata kepada kita, aduh saya tuh ya punya istri kamu tuh hadiah Allah paling indah dalam hidup saya. Mauan mana diomongin gitu ama dikasih uang 100.000? Coba saya tanya beneran ya. Oke, omongan itu sama 1 juta, naikkan dikit. Jangan suruh milih katanya. Saya pengen milih, maksud saya ingin ngasih tahu bahwa ada kata-kata gitu ya, yang andai senilai ucapan itu tuh senilai, andai ucapan itu bisa dinilai dengan uang, itu tuh senilai uang yang sangat tinggi sekali nilainya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan qaulan karima. Ucapkanlah kepada orang tuamu qaulan karima, ucapan-ucapan yang dermawan. Artinya bahwa kita sampaikan kepada ibu kita di saat dia bilang, maaf ya nak ya, mama udah bikin kamu susah. Mama, siapa bilang saya susah? Ini adalah kesempatan yang Allah bagi pada saya untuk saya bisa bahagiakan mama. Buat saya kalau bisa bikin mama tersenyum, aduh rasanya dunia dan seisinya gak ada artinya apa-apa. Betapa kata-kata itu akan menjadi qaulan kariman yang didengar oleh ibumu sepanjang hayatnya. Anak saya pernah bilang begini loh tentang saya. Subhanallah. Ataukah yang selama ini dikenang oleh orang tuamu terhadapmu hanyalah sekedar kata-kata yang, mama diminum ya ma obatnya, mama kalau sakit saya susah loh. Hanya sekedar itu. Apalagi kalau kemudian, nih mama nih, gara-gara mama sakit kan, saya akhirnya kan harus ngantor mama. Akhirnya saya nggak bisa ngantor nih mah. Mama doain aja deh biar saya nggak dipecat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayolah, mulai kita belajar melihat ibu kita sebagai seseorang yang telah dipilihkan Allah untuk engkau berbakti kepadanya. Dipilihkan Allah untuk engkau berada di atas muka bumi ini lewat mereka. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya.
Amin ya rabbal alamin. Mari lihat suamimu dengan kacamata yang seperti ini. Karena jika ini kau lakukan, kau akan menjadi salah satu dari akhlak kariman, orang-orang yang berakhlak mulia di atas muka bumi ini. Lihatlah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sebagai seseorang yang Allah telah mengizinkanmu untuk berjalan bersama-samanya menuju surga. Lihat dia sebagai ladang-ladang amalmu, tempat engkau menanam hingga kemudian kau menghasilkan buahnya yang akan kau nikmati di surga kelak. Maka setiap kebaikan yang kau lakukan terhadap suamimu, ia tidak kemana-mana, ia hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Karena kebaikan itu hal jazaul ihsan ilal ihsan, Allah hanya akan membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Saudariku sekalian yang saya muliakan, memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi yang sudah belajar tentu jauh lebih bisa mengamalkannya dibandingkan yang tidak pernah dengar. Saya berharap sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal majelis, mudah-mudahan semudah kita memahaminya, semudah kita mendengarnya hari ini, Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Saudaraku sekalian, lihat dia sebagai seseorang yang Allah jadikan teman kita menuju surga. Lihat dia sebagai seorang yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Maka kemudian berbuatlah kepadanya. Bahkan senyummu bernilai di sisi Allah SWT. Senyummu kepadanya bernilai di sisi Allah SWT. Bahkan ucapan-ucapan baikmu memuji suamimu bernilai di mata Allah SWT. Kalau tidak karena nilainya yang sangat tinggi, setan gak akan bikin kita merasa berat mengerjakannya. Saya udah tanya sama semua perempuan, paling susah terima kasih sama siapa? Mas suami. Paling susah bilang minta maaf sama siapa? Mas suami. Pokoknya deh, subhanallah, subhanallah ya mas suami ini kan. Kenapa bisa begitu berat? Karena setan tahu nilai pahalanya kayak apa, jadi dia coba halangin kita. Coba halangin kita. Paling berat muji siapa? Suami. Ntar dia besar kepala, ustazah kalau saya puji terus. Enggak apa-apa, nanti kalau dia kita sering-sering puji, nanti dia balik akan melakukan hal yang sama kepadamu. Jadilah tanah hamparan baginya, dia akan menjadi atap yang melindungimu. Begitu katanya Sayyidah Asma bintul Kharijah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk kita lihat setiap orang sebagai hamba-hambanya Allah. Kita lihat perlakuan kita kepada setiap orang sebagai perlakuan kita kepada hamba-hambanya Allah, yang artinya adalah perlakuan kita kepada Allah. Karena hamba-hambanya ini akan menjadi saksi-saksi kita di atas muka bumi ini. Subhanallah, subhanallah. Enak kayaknya ya kalau hidup kayak gitu ya. Yuk kita belajaran. Kita belajaran. Lihat orang pokoknya inget-ingetin diri. Hambanya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah. Saya harus berbuat baik kepada dia. Seperti apapun dia kepada saya nggak peduli. Saya akan terus memuliakan dia. Seperti apapun dia, saya tidak peduli. Seperti apapun dia kepada saya tidak peduli. Yang saya akan pedulikan adalah perlakuan saya kepadanya. Karena kita tidak akan dibalas atas apa yang dilakukan orang lain kepada kita, tapi kita hanya akan dibalas atas apa yang kita perlakukan kepada orang lain. Bukan begitu? Kita tidak akan dibalas atas apa yang suami kita lakukan kepada kita. Kita akan dibalas oleh Allah atas apa yang kita perlakukan kita. Tenang aja teman-teman saudaraku sekalian, semua kebaikan hanya akan kepadamu. Karena sebenarnya semua muamalah ini pada sejatinya adalah muamalah kita kepada Allah. Pada sejatinya adalah muamalah kita dengan surga neraka kita sendiri. Pada dasarnya semua hubungan adalah hubungan kita antara dunia dengan akhirat kita sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lihat anak juga kayak begitu. Kita nggak cuma ngelihat dia sebagai lo anak gue, tau nggak? Kamu lahir dari rahimku, kamu harus nurut sama aku. Kamu kalau nggak nurut sama saya, durhaka. Kalau durhaka kamu masuk neraka. Ya Allah, kesiannya yang jadi anaknya. Subhanallah. Tapi kalau ngelihatnya sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, oh luar biasa sekali. Nah, kamu akan menjadi kelanjutan mama. Ketika mama meninggal dunia nanti, kamu akan menjadi kelanjutan mama. Subhanallah. Maka kita melihat diri kita dalam diri dia.
Seperti apa yang kita inginkan dalam diri kita, kita inginkan dalam diri dia. Kita bayang-bayangin kalau saya, ibu saya berbuat begini seperti apa ya. Sehingga yang ada adalah rahmat, yang adalah kasih sayang terhadap anak-anak kita, yang adalah kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan, yang ada adalah cinta kepada Allah SWT dan sambilan. Anakku ya Allah, kau lahirkan dari rahimku, akan tetapi dia adalah hambamu ya Allah, yang kau inginkan aku untuk membawanya menuju surgamu. Aku akan membawanya bersama-sama denganku menuju surgamu. Subhanallah. Diajaknya bangun malam anaknya, indah banget. Teman-teman saudaraku sekalian, di Hadramaut, tempat saya pernah tinggal 4,5 tahun, mempelajari ini semua. Pelajari ini semua. Itu ya, yang katanya orang Tarim Syekh liman la syeikholah. Kota Tarim itu dapat menjadi guru bagi orang yang nggak punya guru, karena saya bisa berguru pada setiap orang-orangnya. Itu saudaraku sekalian, mereka itu kalau bangun malam suka bangunin anak-anaknya, walaupun yang bayi-bayi, walaupun yang umur 1 tahun 2 tahun, mereka bangunin di jam-jam yang seperti itu, dengan 2 alasan. Yang pertama, biar mereka terbiasa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua, karena kami berharap rahmatnya Allah yang turun di jam-jam seperti ini, mereka mendapatkannya. Subhanallah, subhanallah. Giliran saya pulang ke Indonesia, mak-mak, ibu-ibu, kalau anaknya bangun jam segitu, nah masih malam, nah bubuk lagi gitu. Aduh, kamu nih ya nyusahin mama mulu, jam-jam segini mama lagi ngantuk-ngantuknya, tidur lagi gitu. Ini keliru-keliru kita nih ya sama hidup ya. Subhanallah, subhanallah. Yuk sayangi setiap orang seperti kita menyayangi diri sendiri. Mari cintai untuk setiap orang apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Karena perlakuan kita kepada orang lain adalah muamalah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, semoga semudah kita mendengarkannya, semudah itu pula Allah karuniakan kepada kita pengamalannya. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.